Nama saya Vina Mega Melenia, mahasiswa dari KIP Siliwangi, jurusan Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia. Di video kali ini, saya akan menampilkan beberapa cuplikan-cuplikan yang saya laksanakan di siklus 1. Selamat menyaksikan! Ibu, punten, saya mahasiswa dari KIP Siliwangi, izin mendapatkan tugas KKN, izin mewawancarai Ibu, apakah diperbolehkan? Di masa pandemi saat ini, pembelajaran memang dilaksanakan secara daring ya Bu, yang dimana anak didik belajar di rumah didampingi oleh orang tuanya masing-masing. Nah, menurut Ibu, untuk melaksanakan pembelajaran, apakah efektif dengan cara seperti itu? Tidak efektif karena anak tidak bisa fokus dan malas-malasan dalam belajar. Selama masa pandemi ini, Ibu menjadi guru di rumah bagi anak Ibu. Adakah kesulitan-kesulitan yang dihadapi selama Ibu menjadi guru di rumah? Ada, anak tidak bisa fokus belajar, malas-malasan. Bagaimana cara Ibu mengatasi kesulitan-kesulitan yang Ibu alami? Memberitahu si anak supaya belajar dengan fokus, tidak malas-malasan, bisa mencerna pelajaran yang diberikan oleh guru. Mungkin selama ini peran Ibu di rumah tidak hanya untuk mendampingi anak belajar ya Bu? Iya. Jika Ibu sedang ada kesibukan yang lain, siapa sih Bu yang membantu anak Ibu untuk belajar? Tidak ada, karena bapaknya kerja. Segala sesuatu juga pasti ada dampak positif dan negatifnya ya Bu. Apa sih Bu dampak positif dan negatif sekolah daring? Dampak positifnya orang tua bisa mendampingi anak belajar, dan negatifnya anak tidak bisa fokus dalam belajar. Apakah ada kesulitan dalam pembelajaran yang dialami oleh anak Ibu? Contohnya dalam segi pembelajaran matematika misalnya tidak bisa materi ini itu gitu, atau kesulitan dalam mencerna materi yang diberikan oleh gurunya. Dia bisa mencerna pelajaran yang diberikan oleh gurunya. Untuk mengatasi kesulitan tersebut, maka secara jelas orang tualah yang harus mendampingi dan membantu anak untuk menuntaskan tugas-tugas yang diberikan oleh gurunya. Bagaimana cara Ibu mengatasi kesulitan anak tersebut? Berikan pengertian kepada anak supaya fokus dan dalam belajar agar bisa mencerna pelajaran yang diberikan oleh ibu guru. Mungkin seperti itu Bu yang dapat saya tanya-tanya ke Ibu. Mohon maaf Bu telah mengganggu waktunya. Terima kasih banyak telah mau saya wawancarai. Saya izin pamit Bu, terima kasih.
dari Siliwangi mendapatkan tugas untuk KKN untuk mewawancarai beberapa warga yang ada di desa ini. Apakah Ibu berkenan untuk saya wawancarai? Silakan. Terima kasih Ibu. Di dalam apa di sini nih? Di sini aja Bu. Oh iya. Di masa pandemi saat ini ya Bu, memang pelaksanaan pembelajaran itu dilaksanakan secara daring, mau tidak mau ya Bu. Nah, maka di mana anak didik itu belajar yang harus didampingi oleh orang tuanya masing-masing. Nah, menurut Ibu, untuk melaksanakan pembelajaran dengan cara tersebut sudah efektif atau belum Bu? Menurut Ibu sih Neng kurang efektif, soalnya kan pembelajaran itu butuh pembahasan dan pengertian. Karena kan anak-anak itu kalau sama orang tua susah untuk masuk kalau di belajar itu. Iya. Jadi kalau sama guru kan lebih mudah masuknya. Kalau sama orang tua kadang-kadang kan ngeyel, ngebangkang gitu, jadi agak susah. Jadi kurang efektif kalau kata Ibu. Selama masa pandemi ini, orang tua menjadi guru bagi anak-anaknya di rumah. Nah, adakah kesulitan-kesulitan yang Ibu hadapi selama menjadi guru di rumah? Saja ada. Karena kan seorang ibu itu bukan hanya memperhatikan anaknya, Ya. mana harus bantu anaknya belajar, harus ngerjain pekerjaan rumah, terus harus ngurusin anak yang kecil juga kalau punya anak kecil. Jadi ya sangat mengganggu lah kalau dibilang gitu. Tapi bukan karena nggak mau belajar, membantu belajar anak, tapi karena ya sulit gitu kalau dijelasin gitu. Memang banyak sekali ya Bu untuk ibu rumah tangga itu pekerjaannya. Ya, bagaimana sih Bu cara Ibu mengatasi kesulitan-kesulitan Ibu tersebut? Ya, caranya pertama harus bangun lebih pagi, kedua harus mempersiapkan dulu misalkan anak kecilnya ditidurin dulu, terus beres-beres dulu, nanti kalau udah beres baru saya bisa mengerjakan dagingnya gitu. Jadi itu bisa mempermudah. Peran Ibu di rumah kan tidak hanya untuk membantu anak belajar daring ya Bu. Nah, jika Ibu sedang ada kesibukan yang lain, siapa sih Bu yang membantu anak Ibu untuk belajar? Dan paling disuruh belajar sendiri aja sama dia. Soalnya kan ayahnya kerja, kalau nggak kerja mau dapat makan dari mana? Segala perbuatan juga Bu pasti ada dampak positif juga negatifnya ya Bu. Nah, menurut Ibu apa sih dampak positif dan dampak negatif sekolah daring ini Bu? Kalau dampak positifnya sih Neng, jadi anak belajarnya bisa kepantau walaupun agak sulit ya untuk memahami pelajaran-pelajarannya. Tapi kalau dampak negatifnya ya jadi lebih sibuk aja gitu orang tuanya. Udah harus kerjain urusan rumah, harus juga ngebantu anaknya daring, itu aja. Apakah ada kesulitan dalam pembelajaran yang dialami oleh anak Ibu? Contohnya kesulitan dalam pembelajaran matematika ataupun kesulitan dalam mencerna materi yang diberikan oleh gurunya di sekolah. Saja ada Neng, apalagi kalau ya menghadapi matematika itu kan harus pakai rumus, harus pakai cara, sedangkan kan kadang-kadang orang tua nggak ngerti gitu. Meskipun pernah sekolah, kan kalau udah lama lupa gitu. Nah, untuk mengatasi kesulitan tersebut, maka secara jelas orang tua lah yang harus mendampingi dan membantu anak untuk menuntaskan tugas-tugasnya yang diberikan oleh guru. Bagaimana cara Ibu mengatasi kesulitan anak Ibu tersebut Bu? Ya, cara mengatasinya kalau misalkan terlalu susah atau terlalu sulit, paling kalau ada kuota itu juga paling dibantu sama Google, cari solusinya di Google buat rangkumannya atau apanya gitu. Tapi kalau nggak ada kuota ya paling nunggu tetangga yang itunya lebih tinggi lagi gitu, SMP kalau anaknya masih SD, kalau yang SMA atau SMP ya ke yang lain lagi gitu aja. Mungkin hanya itu Bu yang bisa saya tanya-tanya kepada Ibu. Mohon maaf telah mengganggu waktunya. Terima kasih Ibu telah bersedia untuk saya wawancarai. Terima kasih banyak. Saya pamit untuk
pulang ya Bu. Terima kasih Bu. Ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Saya mahasiswa Ciliwangi dan tugas untuk KKN di daerah ini. Saya izin mewawancarai Ibu, apakah diperbolehkan? Di masa pandemi saat ini, pembelajaran memang dilakukan secara daring ya Bu, yang dimana anak didik belajar di rumah didampingi oleh orang tuanya masing-masing. Nah, menurut Ibu, untuk melaksanakan pembelajaran daring sudah efektif atau belum ya Bu? Tidak efektif karena menghabiskan kuota dan anak tidak serius belajarnya. Selama masa pandemi ini, Ibu menjadi guru bagi anak-anaknya di rumah. Nah, adakah kesulitan-kesulitan yang Ibu alami selama Ibu menjadi guru di rumah? Ada, karena anak susah diatur. Kalau waktu belajar harus dicari-cari terus. Nah, terlintas dari kesulitan-kesulitan itu, bagaimana sih cara Ibu untuk mengatasi kesulitan tersebut, Bu? Ya, memberitahu anak supaya rajin belajarnya, serius, tidak terpengaruh sama anak-anak yang lainnya. Nah, peran Ibu di rumah kan tidak hanya mendampingi anak belajar ya, Bu. Nah, jika Ibu sedang ada kesibukan yang lain, siapakah yang membantu anak Ibu untuk belajar? Tidak ada, ya disuruh belajar sendiri aja agar lebih pintar dan bisa mencapai cita-citanya. Apa sih Bu dampak positif juga dampak negatifnya selama pembelajaran daring ini, Bu? Positifnya ibu jadi tahu perkembangan anak dan perkembangannya gimananya. Negatifnya anak jadi males-malesan belajarnya, nggak kayak di sekolah Neng. Apakah ada kesulitan dalam pembelajaran yang dialami oleh anak Ibu? Contohnya dalam pembelajaran matematika ataupun kesulitan dalam mencerna materi yang diberikan oleh gurunya di sekolah. Karena tidak ada materi secara langsung, jadi anak susah mengertinya. Nah, untuk mengatasi kesulitan tersebut, maka secara jelas orang tua lah yang harus mendampingi dan membantu anak untuk belajar dan untuk menuntaskan tugas-tugas yang diberikan oleh gurunya. Nah, bagaimana sih cara Ibu untuk mengatasi kesulitan anak Ibu tersebut? Memberitahu anak agar belajar lebih giat dan bersungguh-sungguh walaupun tidak ada materi secara langsung dari ibu. Mungkin hanya itu Bu yang dapat saya tanya-tanya kepada Ibu. Memohon maaf dari saya telah mengganggu waktunya Ibu. Terima kasih telah bersedia saya wawancarai. Saya izin pamit pulang ya Bu. Terima kasih banyak. Nah, kegiatan-kegiatan itulah yang saya laksanakan di siklus 1. Terima kasih telah menyaksikan.